berzikir dengan geleng-geleng kepala, ya, itu biasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu cuman kalau sudah cepat itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, kayak ngepir, ya. Jadi di lehernya itu ibarat kayak ada pirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa airnya ke kiri, la ke kanan? Kenapa Allah ke kiri, ke tangkai jantung? Di situ letak setan, diusir darah hitam, dihilangkan segala keadaan. Cara ibadah itu meniru Yahudi. Kenapa dikatakan Yahudi? Karena mereka terbiasa kalau beribadah di tembok ratapan begini. Makanya dari kalimat hadda yahudu, menggoyang-goyangkan kepalanya, sehingga dikatakan Yahudi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, maka di situ ditembakkan dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang keluar dari rumahnya berangkat ke masjid, salah satu tujuannya apa? Mendapatkan ketenangan. Tapi sampai masjid mau berdoa ini rame sendiri. Sebagian orang saya lihat cara bertahlilnya aneh. Ada yang seperti saya dapati orang la ilaha illallah, la ilaha kalau ilnya harus goyang. Kenapa harus ilnya harus goyang? Itu saya tanda tanya. Sahabatnya Rasulullah SAW berzikir dan tubuh mereka bergoyang seperti pohon yang diterpa angin di saat kencang. Gunung saja disuruh bergoyang oleh Allah Ta'ala. Bersama Nabi Dawud berzikir, gerak kamu gunung, nggak boleh diem. Kenapa harus goyangnya ke kanan? Kenapa tidak la ilaha illallah, la ilaha illallah, biar seimbang. Dari mana seperti ini? Dia bilang, Ustaz, saya merasa tentram kalau ilnya saya goyangkan. Loh, kita ibadah bukan ikut hawa nafsu. Ini kan masalah hati, masalah hati. Makanya idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ketika disebut nama Allah hati mereka bergetar. Getaran hati itu tidak bisa ditahan tubuh. Orang emang enak. Antum nggak usah la ilaha illallah pun sudah enak. Begini coba. Antum yang lain misalnya dangdut enak. Nggak bisa bedakan, akalnya nggak bener. Dia nggak bisa bedakan mana ini dangdut, mana ini disco, mana ini zikir. Anak kecil aja bisa tahu. Lagi apa dia? Tahlil. Takallam bil ilm. Bicara pakai ilmu. Bicara pakai ilmu. Jangan bicara pakai nafsu. Jangan bodohin orang banyak. Jangan bodohin orang banyak. Dengan kemampuanmu berbicara, ingat Allah akan nanya. Ingat Allah akan nanya, mas'ul. Allah akan nanya kamu. Ketika kamu berdua dengan Allah di kubur, kamu akan ditanya, kenapa kamu halangin orang mengesahkan aku? Kenapa kamu halangin orang mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa engkau sesat-sesatkan mereka yang mengesahkan aku, dan engkau biarkan mereka yang mabuk-mabukan, engkau biarkan mereka yang durhaka pada orang tua, engkau biarkan mereka yang memutuskan tali silaturahim, bahkan engkau katakan singkirkan orang tuamu kalau dia tahlilan. Masya Allah, hati-hati, tanggung jawabnya lidah. Termasuk zikir. Ini sering dipertanyakan ya, zikir. Sering tuh orang NU kalau zikir seperti pasukan gedek. La ilaha illallah. Ada yang la illallah. Ada yang la illallah. Macam-macam. Ada lagi yang muter. Allah. Ada yang muter kan? Ada lagi loncat-loncat. Hai. Ada kan thariqah ya? Ada yang seperti itu. Ini zikir atau joget? Ya coba dibedakan toh, orang joget itu begini loh. Itu joget. Gak ada orang dangdut begini. Gak ada. Atau orang dangdut gini. Allah. Bahkan ada yang mengatakan itu stripping. Sopo stripping gak ngono ki? Saya tuh ya kumpul sama orang macam-macam. Tapi nggak ada orang yang kemudian joget begini. Nggak ada. Ada begitu? Nggak ada. Dan jangan dikira orang yang tahlilan kayak gitu. Orang tahlilan kok begitu. Itu mungkin kamu begitu, suka begitu. Makanya ngomong tahlilan, itu kamu suka begitu, makanya kamu jadi begitu. Paham? Yang merasa begitu dengarkan ucapan saya. Iya, dengan bangganya nyebarin di mana-mana. Stripping. ايش هذا؟ تكلم بالعلم.
bicara pakai ilmu. Bicara pakai ilmu. Jangan bicara pakai nafsu. Jangan bodohin orang banyak. Jangan bodohin orang banyak. Dengan kemampuanmu berbicara, ingat Allah akan nanya. Ingat Allah akan nanya, mas'ul. Allah akan nanya kamu. Ketika kamu berdua dengan Allah di kubur, kamu akan ditanya, kenapa kamu halangin orang mengesahkan aku? Kenapa kamu halangin orang mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa engkau sesat-sesatkan mereka yang mengesahkan aku? Dan engkau biarkan mereka yang mabuk-mabukan. Engkau biarkan mereka yang durhaka pada orang tua. Engkau biarkan mereka yang memutuskan tali silaturahim. Bahkan engkau katakan, singkirkan orang tuamu kalau dia tahlilan. Masya Allah. Hati-hati, tanggung jawabnya lidah. Tanggung jawabnya lidah. Tak gampang. Sahabatnya Rasulullah SAW tanya itu kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nanya pada ulama, nanya kepada ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu, Ali pintunya. Tanya kepada Sayyidina Ali, bagaimana zikirnya para sahabat? Apakah sahabat kalau zikir diam saja? Sayyidina Ali mengatakan, kalau pagi aku melihat sahabatnya Rasulullah SAW berzikir dan tubuh mereka bergoyang seperti pohon yang diterpa angin di saat kencang. Pohon kelapa diterpa angin kencang gimana? Berarti sahabat stripping ya? Awas kamu. Ini orang. Kali-kali kita tuntut aja nih ucapan begitu-begitu tuh. Ya, sahabat stripping. Ada orang yang yaduk, orang yang punya hati, orang yang punya rasa, orang yang punya rasa. Ya jibalu awibi, gunung saja disuruh bergoyang oleh Allah Taala bersama Nabi Dawud berzikir. Gerak kamu gunung, nggak boleh diam. Sahabatnya Rasul yang gerak. Nah, ini kan masalah hati, masalah hati. Makanya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Getaran hati itu tidak bisa ditahan tubuh. Orang gergeten tahu, orang gemes. Ada orang gemes cuma diam. Aku gemes. Gak ada. Ada enggak ada? Aku gemes banget tuh. Ada kan? Gemes. Ini gemesnya. Ini gemes namanya. Bisa disalahkan orang gemes. Bisa disalahkan. Gak bisa. Kenapa? Itu getaran hati. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Nah, kalau hatinya bergetar, tubuhnya bagaimana? Tidak bisa dikuasain. Ketika Sayyidina Ja'far At-Tayyar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul mengatakan, asbahta. Ya, engkau adalah manusia yang paling menyerupai aku akhlak maupun parasmu. Coba ini pujian biasa atau luar biasa nih? Kamu tuh paling mirip sama saya loh. Baik itu tubuhmu maupun akhlakmu mirip sama saya. Yang ngomong Rasulullah SAW. Biasa atau luar biasa? Sayyidina Ja'far At-Tayyar bangun langsung goyang luar biasa. Gerak-gerak terus senang gitu. Bilang Sayyidina Ja'far stripping gitu ya. Disco. Ya orang senang tuh biasa tuh, bangun loncat. Tanda orang senang gerak. Lah ketika orang berzikir menemukan rasa. Menemukan rasa. Tubuhnya bergoyang. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Cuman goyangannya orang yang joget sama orang zikir tuh orang bodoh saja bisa membedakan. Lagi apa dia? Zikir. Lagi apa dia? Stripping. Paham kan? Kalau ada orang zikir dibilang stripping, berarti yang ngomong gak waras. Gak bisa membedakan, akalnya gak bener. Dia gak bisa membedakan mana ini dangdut, mana ini disco, mana ini zikir. Anak kecil aja bisa tahu. Lagi apa dia? Tahlil. Tahu kan? Lagi zikir. Bukan lagi joget dan lain sebagainya. Jelas.